warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini kita manjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas segala anugerah Allah, hidayah Allah, kesehatan, rezeki, kita dapat melaksanakan taat pada Allah. Mudah-mudahan segala bentuk taat itu menjadikan kita ini bahagia dunia maupun akhirat, ya amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nur, ya, beliau adalah mencahayai umat manusia dengan suri toladannya sejak beliau dibangkitkan sebagai Rasul sampai hari ini dan seterusnya. Ya, syafaat Allah kita harapkan mudah-mudahan juga diberikan pada kita-kita yang selalu ingin, ya, meneladani, mencintai beliau kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun itu nggak gampang muring-muring gitu, ya. Saya kadang-kadang tuh ada orang kesentuh sedikit marah-marah. Ya, ini petunjuknya di ayat yang akan kita baca. Ayat 12, ya, dari surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut, ya. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia itu bandingkan satu dengan satu itu nggak podo, ya, memilih kata-katanya itu nggak podo, nggak sama. Tapi ayat Qur'annya nggak pernah berubah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dugaan, nyono-nyono gitu, ya, bahasa Jawanya. Sesungguhnya sebagian dugaan panyono, ya, adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, ya, wala tajassasu. Serta jangan sebagian kamu menggunjing, ngerasani sebagian yang lain. Ya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini Allah bertanya. Mestinya dalam pikiran kita yang nggak suka, gitu, mestinya gitu, ya. Ngerasani itu dimisalkan, diumpamakan seperti makan daging saudaranya yang sudah mati bangkai, kan. Tapi ternyata orang suka ngerasani. Kenyataannya orang suka ngerasani. Entah orang yang di atas, pemimpin, atau orang yang sebaya, teman, atau orang di bawah, gitu, ya. Ya, ditegaskan jawabannya, fakarih tumuhu, maka engkau telah jijik kepadanya,
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Intinya di situ barangkali ya. Apapun yang akan orang ngerasani, ya, ngawas-ngawasi orang, ini kalau sudah mau bertobat, Allah Maha Penerima Taubat. Ya. Jadi ayat ini masih merupakan kelanjutan ayat yang lalu, hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Kalau kemarin kan yang ketok, ya, yaskhor qaumun, ya, ngejek orang, dandani, madani, itu barang-barang yang ketok. Ya, sekarang ini barang-barang yang tersembunyi, yang tidak ketok, nggak nampak. Karena itu panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Nih Allah manggil kita itu selalu mesra, ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa Ramadan itu ya. Ya karena sebenarnya puasa itu abot juga gitu ya, abot yang biasanya makan minum kok lalu tidak makan minum, tapi oleh Allah dipanggil dengan cara yang sangat-sangat mesra, ya. Karena apa? Pahalanya kan nanti besar walaupun terasa berat. Ya, ini diulangi untuk yang kelima kalinya. Ya ayyuhalladzina amanu, nah ini coba dibuka. 5 kali diulangi di surat ini saja, belum surat-surat yang lain. Ya di sisi lain memanggil dengan panggilan buruk, ya. Kemarin itu kan ada, ya, bi'sal fusuqu ba'dal iman, itu ya, manggil orang dengan, ya, bahasa kita itu juluan-juluan sing elek, ya, juluan-juluan sing elek. Karena apa? Boleh jadi gelar, ya, ejekan, panggilan yang diduga itu buruk itu nggak ono dasari. Kemarin saya katakan kalau misalnya di kampung ini ada 3 Ahmad, 1 penjahit, 1 tukang cukur, dan yang lain gitu. Kalau kita ingin si tukang cukur ini misalnya rada endek atau berintik, itu loh Ahmad sing berintik kan, itu nggak apa-apa untuk membedakan dari Ahmad yang lain. Ya. Dan orangnya dipanggil begitu juga nggak merasa tersinggung, itu yang penting. Ya, karena itu ayat di atas menyatakan, hei orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sungguh-sungguh, ijtanibu, ya, jauhi dengan sungguh-sungguh, lek gak paksa ojo nyinggol kan gitu ya. Apa yang dijauhi sungguh-sungguh itu nyono-nyono, banyak menduga, prasangka buruk. Ya, dalam Al-Quran itu ijtanibu ini banyak juga ya. Misalnya innamal khamru wal maisir wal ansabu ritsun min amali syaitan fajtanibuhu, ya. Dohono, jangan sampai kamu menyentuh, ngicipi apa meneh gitu ya. Ya, innamal khamru miras, ya, minuman keras, ya mungkin sejenis narkoba macam-macam. Kalau sudah kena itu sudah berbahaya. Wal maisir, ojo nyacak-nyacak, udu, ya, taruhan. Ini ritsun min amali syaitan, ini perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, no, jangan kamu mencoba-coba mendekati. Ya. Ini menduga-duga, nyono-nyono wong liya, nah ini juga harus kita jauhi, ya. Terutama yang tidak ada, ini bahasa yang sudah populer ya, tidak memiliki indikator yang memadai, ya, enggak ono sing tanda-tanda sajake wong ki nglakoni ngene iku enggak ono, ya biasa aja, suara sasus saja gitu ya. Ya. Sesungguhnya sebagian dugaan inna ba'dadh-dzanni
yang tidak memiliki indikator, ya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu benar, itu adalah dosa. Nyono-nyono sing tanpa alasan wis dosa. Ya, jadi kalau kita memang nyono itu ada alasannya, wongku kan nyambut gawe duit akeh. Ya, mungkin kita cari keterangan, ya, informasi dari siapa gitu. Ya. Ini kalau tujuannya baik, oh tiang niku umpami loh, yang umpamanya jadi tukang tadah misalnya. Ya, tukang tadah itu kan cukup di rumah, yang aktif yang di luar kan gitu ya. Kalau sudah jelas semacam itu, ya kewajiban kita nahi mungkar. Penggawean sampean iki dilarang hukum negara, dilarang hukum agama gitu. Jadi gak menduga-duga sing macam-macam. Kalau sudah kita cari informasi dan sebagainya, nah itu kita sudah jelas ada indikator, itu kita melangkah dengan cara yang baik juga. Sampean podo-podo dulur Islami, ya, penggawean sini iki asile gak halal. Iki nang anak turun sampean ya rekoso, besok ono akhirat ya rekoso meneh. Ya caranya begitu. Jangan menduga-duga, apalagi tujuannya malah ingin menjatuhkan orang tersebut. Ya, kalau diajak baik, barangkali orang itu mudah-mudahan bersamaan peringatan kita, hidayah Allah bersama-sama. Oh iya, penggaweanku iya lek sing nyolong gak kecekel, lek sing nyolong cekel aku katut, kan gitu. Ya. Selanjutnya, karena tidak jarang, ya, akeh prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, ya kan? Jadi kalau sudah bersangka kemudian ingin cari tahu, itu sifat-sifat manusia. Ingin tahu itu kan, ya, hanya arahnya, ya. Ingin tahu yang baik, itu ilmunya jadi bertambah. Kalau ingin tahu, mencari kekurangan orang lain, aib orang lain, mungsuhan gitu loh. Ya. Ya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, wala tajassasu, ya. Yang justru kesalahan itu ditutupi oleh pelakunya. Ya, ini hal-hal yang tersembunyi tadi, ayat yang lalu hal yang ketok, ini yang tersembunyi. Tukang tadah masa ya kondo aku tadi tukang tadah rek duwe hasil maling gawan rene, ndak ada itu. Ini ditutupi oleh yang bersangkutan, gitu ya. Serta jangan melangkah lebih, ya, lebih jauh, lebih luas, ya. Apa langkah itu, ya? Kamu jadi menggunjing, walaya kedap ba'dukum ba'duh, ya, membicarakan aib sebagian dari yang lain. Jadi ngawas-ngawasi, kemudian membicarakan, ini sudah, ini perbuatan-perbuatan ini perbuatan yang dosa besar itu. Kemudian Allah membuat misal, perumpamaan. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Ya, kalau di hadapan-hadapan orang bisa ngomong kan, lawan bicaranya ini orang wonge gak ono kono dirasani. Ya, hadap-hadapan gak ngerasani jenenge. Ya. Ya, maka tentulah jika itu disodorkan pada kamu, ya, saudara yang sudah mati disodorkan pada kamu, gimana kira-kira? Ya jelaskan nggak mau, ya. Ya, karena itu hindarilah pergunjingan, karena ia sama dengan makan daging saudara yang telah meninggal dunia. Dan bertakwalah pada Allah, yakni hindari siksanya di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta bertobatlah atas aneka kesalahan. Sesungguhnya Allah Maha penerima, lagi Maha penerima tobat, ya, lagi Maha banyak. Tutupnya itu loh indah, ya. Allah tidak, orang sudah salah sekian banyak, tukang ngerasani macam-macam, itu ditutup. Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang, bukan syadidul iqab di situ, ya. Kalau syadidul iqab barangkali seolah-olah tertutup pintu itu. Ini enggak. Ya, kalimah ijtanibu, ya, itu terambil dari kata jambu.
jambun yang berarti samping. Huwa fin jambi, ya, dia di samping saya. Ya. Ya bisa aja ya kalau orang itu menuduh kita berbuat apa. Jam itu orang ini sebagai saksi di samping saya. Coba tanya dia, saya melakukan apa, kan gitu ya, misalnya begitu ya. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Ya, dari sini kata tersebut diartikan jauhi, ya, ijtanibu jauhi. Penambahan huruf tak, ya, ijtak, ya, sana kan janaba, jadi ijtanaba, ya. Berfungsi menekankan, betul-betul jauhi, sungguh-sungguh jauhi, gitu ya. Jadi menjadikan kata ijtanibu berarti bersungguh-sungguh menjauhi, sungguh-sungguh jauhilah. Upaya sungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk. Ya, kita tidak pernah dekat-dekat orang yang suka minum minuman keras. Ya, kita nggak dekat-dekat orang yang suka klotok-klotok dadu. Ya, kalau masih dekat-dekat itu kalau ada digerebek polisi, walaupun nggak ikut itu dibawa ke kantor polisi. Paling nggak ditanya, ya. Tapi kalau kita jauh, nggak mungkin polisi golek opo, kalau kesalahannya opo-opo kok digoleki. Ya, kan sekarang tuh banyak. Wonge gak ono, tapi sepeda motornya keri akeh. Sepeda motornya kedang polisi, nomornya kan, oh nomor ini kepunyaan siapa, kan dipanggil orangnya. Ya. Karena judi memang dilarang agama, dilarang oleh negara. Ya. Tapi yo ono ae. Berapa bulan yang lalu tuh sopir di Arjosari ngenteni penumpang main judi. Kan kasihan keluarganya ya. Ya, kata kasiron. Inna, ya, ada di atas tadi. Istanibu kasiron minadzoni. Bukan berarti kebanyakan. Kalau aksar itu kebanyakan, tapi ini artinya banyak. Ya, sebagaimana biasanya orang bisa menyalahkan ya. Kasiran diartikan kebanyakan, tapi ini artinya banyak. Contohnya begini. Kalau ini ada barang 10, ada 3 itu banyak. Ya. Dan 6 dari 10 adalah kebanyakan, aksar. Ini ada 10, kalau ada 6, ini kebanyakan orang itu, yang 6 ini ya, datang ke masjid misalnya. Itu artinya kebanyakan, aksar lebih banyak, mayoritas bahasa sekarangnya tuh. Ya. Jika demikian bisa saja banyak dari dugaan adalah dosa dan banyak pula yang bukan dosa. Ya. Ada duga orang itu sebagai dosa, tapi ada juga yang tidak dosa. Terutama yang ada indikasi, indikator itu indikator. Dengar, si bulan katanya bulan depan mau umroh, ya kita lihat, oh dia pantas rezekinya cukup, oh makin hari makin rajin ke masjid. Jadi ada indikator-indikator berita itu mungkin nanti benar bahwa dia tanggal tertentu, bulan tertentu akan umroh. Jadi menduga yang semacam itu tidak dosa itu ya. Ada dugaan yang tidak dosa. Yang bukan dosa adalah indikatornya demikian jelas, Pak, ya. Saya rezekinya akeh, tambah sregep nang masjid gitu ya. Sedang yang dosa ada dugaan yang tidak memiliki indikator yang cukup dan yang mengantar seorang melangkah menuju sesuatu yang diharamkan, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Jadi nyono apa malah sing gak pantas itu hendaknya dihindarkan kalau gak jelas-jelas. Ya, kita bergaul dengan orang banyak itu macam-macam ya. Nah, beneran wong iki nyeleweng, wong iki selingkuh sementara. Ya, nyambut gaene gak genah gitu, kemungkinan aja terjadi dalam pergaulan kita sehari-hari. Termasuk juga dugaan yang bukan dosa adalah rincian hukum-hukum keagamaan. Ya.
Ya, pada umumnya ya, atau dengan kata lain kebanyakan dari hukum-hukum tersebut berdasarkan kepada argumentasi hujjah yang interpretasinya bersifat doni, dan tentu saja apa yang berdasarkan dugaan hasilnya pun adalah dugaan. Nih, ya, masalah furuk ya, masalah furuk yang jadi khilafiyah itu tidak perlu dipertentangkan antara satu orang muslim dengan muslim yang lain. Ya, ada hadisnya yang misalnya aja lah contoh, ada ya masjid kalau sholat jahar misalnya subuh maghrib itu seperti sini misalnya basmalahnya dibaca keras misalnya, ada di masjid tidak dibaca keras. Nah, itu kan memang ada dalilnya, jadi tidak usah menyangka-nyangka. Ya, kita melaksanakan seperti itu, ya kita yakini bahwa memang ayat Fatihah itu 7 ayat, ya kita hitung 7 itu ini termasuk Bismillah kan gitu ya, itu keyakinan kita. Ada yang berpendapat ya memang banyak riwayat ya, ada sahabat yang mendengarkan Nabi mulai baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya semacam itu. Jadi duga-duga dalam hal semacam itu kan kalau hadisnya yang malam yaqra bi Fatihatil Kitab kan ya. Itu kan Fatihatil Kitab itu sebenarnya itu dalam surat yang lain ada As-Sab'ul Masani ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, seperti masalah-masalah segitu kita tidak usah berprasangka yang tidak, memang begitulah ya. Rincian hukum agama satu contoh, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain. Ayat di atas menegaskan bahwa sebagian dugaan ada dosa, sebagian ya dugaan dosa, yakni dugaan yang tidak berdasar. Biasanya dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap orang lain. Kalau dugaan baik tadi, oh wong iki kok tambah sregep, ya. Ya, ini kalau orang ini beritanya mau umroh itu kan dugaan baik, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya. Ini berarti ya ayat di atas melarang melakukan dugaan buruk tanpa dasar ya. Nyono sing elek tanpa ono dasare, karena ia dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat hidup tenang dan tentram serta produktif. Nggak selalu curiga saja ya. Pokoknya nyambut gawe golek rezeki sing halal, ojo nemen-nemen noleh kiwa tengene. Ya didongakno ae kancane ya golek nyambut gawe sing bener, golek rezeki sing halal gitu saja. Ya. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang ngaget-geti, gak tahu apa-apa kok moro-moro sugih. Bisa juga itu timbul semacam itu. Ya kita nggak tahu kalau orang tuh ya main valuta asing barangnya pas dia spekulasinya menguntungkan, bisa juga ya. Tuntunan ini juga membentengi, ini penting ya, tuntunan ini juga membentengi setiap anggota masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal yang baru bersifat prasangka ya. Jadi mudah-mudahan Densus 88 nembak orang itu memang sudah berdasarkan bukti-bukti yang ditangani. Jangan sampai baru prasangka orangnya sudah mati ya. Mati itu peristiwa besar. Mati itu bagi yang sangkutan kan kiamat gitu ya. Kiamat kubro, suhro kan. Ya, belum kalau dia punya keluarga misalnya semacam itu ya. Dengan demikian ayat ini mengukuhkan prinsip ya, tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya, bahkan seorang tidak dapat dituntut sebelum terbukti kebenaran dugaan yang dihadapkan padanya ya. Jadi sidang pengadilan itu sudah ada berita acara pemeriksaan, ternyata tanggal sekian dia melakukan perbuatan ini ya,
barangnya ini, misalnya kalau ada kematian ya barangnya batu atau kayu atau repotol misalnya, itu sudah nanti dibawa ke persidangan. Jadi hakim nanti tidak salah di dalam memutuskan ya, memberi vonis pada orang yang berbuat kriminal ya. Oleh karena itu ada prinsip di dalam peradilan itu namanya ya prinsip praduga tak bersalah ya. Jadi orang diadili jangan dianggap sudah bersalah gitu loh ya. Ya, bisa saja ya bukti-bukti yang diajukan ini tidak benar, saksi-saksinya saksi yang goroh, yang palsu kan gitu ya. Ya sehingga hakim yang meneliti sehingga memberikan vonis baru. Kalau vonis itu ya, kita percaya pada vonis hakim. Soal hakim juga bisa salah gitu ya. Hakim juga bisa salah. Di mana yang tidak salah mahkamah itu nanti di akhirat ya. Mahkamah ilahiyah itu tidak ada salahnya sama sekali. Kalau sekarang orang bisa ya ngelungi duit nang jaksani ya, ngelungi duit nang hakime dan sebagainya, bisa aja. Nah itu ada Pak Polisi. Soalnya nih saya khawatir hari demonstrasi ya. Itu boleh ya, jaga-jaga semacam itu boleh ya, supaya kalau demo itu izin polisi ya, demo itu izin polisi tanggal 27 misalnya kami akan mengerahkan 1.000 orang dan sebagainya ya, koordinator lapangannya juga ada gitu. Ya itu polisi sudah siap-siap, hanya jangan sampai demo itu nanti membawa kerusakan, keributan dan juga ya menghalangi kelancaran lalu lintas dan sebagainya. Demo boleh ya, tapi bapak-bapak tidak usahlah ikut demo. Saya tidak melarang ya, tidak melarang, tapi kita ini sudah sepuh-sepuh gitu. Ya, kata tajassasu itu dari kata jassa ya. Artinya apa? Mencari tahu dengan cara tersembunyi ya. Ya seperti Pak Polisi itu ada intel namanya itu ya, kira-kira nanti apa yang akan terjadi itu beberapa hari sudah tahu ya. Itu boleh nggak seperti itu ya, untuk menghindari mafsadah yang besar itu tidak salah ya. Mata-mata itu dalam bahasa Arabnya jasus, tukang golek ya toh, tukang golek saja engkau ya apa ya, ada kira-kira dimasuki provokator atau tidak. Nah ini siapa biasanya orang sudah jadi provokator ini diawasi terus, jangan-jangan masuk demonstrasi yang baik-baik dimasuki provokator sehingga merusak. Itu memang tugasnya intel gitu ya, ya. Upaya melakukan tajassus ya, memata-matai dengan bersembunyi tadi dapat menduga kerenggangan hubungan ya. Orang kan saling curiga, jangan-jangan ki mata-mata gitu ya. Karena itu pada prinsipnya dilarang, pada prinsipnya ya, ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Selanjutnya perlu dicatat bahwa karena tajassus merupakan kelanjutan dari dugaan ya, no? Tadi zon itu menduga, kemudian diterusi, ditindaklanjuti dengan mengamat-amati ya. Sedang dugaan ada yang benar dan ada yang tidak benarkan, maka tajassus pun demikian ya, mengawas-awasi itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ia dapat dibenarkan mengamat-amati dengan sembunyi itu dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudarat yang bersifat umum. Moro-moro toko diobong, barangnya dijarah, lah itu nggak boleh ya, itu tajassus ya. Intel yang seperti itu harus melakukan itu. Sajain di sasaran kayak dirusak, dibentengi, jangan sampai itu dirusak ya. Saya kira kok jelas ya, dalam kehidupan sehari-hari ada yang begitu ya. Ada beberapa riwayat ya, yang orang itu sebisa mungkin jangan suka mencari-cari ya, memata-matai orang lain. Rasulullah pernah bersabda begini ya, bahasa Indonesianya kurang lebih, siapa yang menutup aib saudaranya ya maka ia bagaikan menghidupkan seorang yang dikubur hidup-hidup
Jadi kalau ada orang itu bersalah kecil, ya, kita usah ditutup lah, ya. Kita ingatkan, ojo baleni, gitu ya. Orang yang biasa tertangkap, misalnya maling itu enggak jarang, maling sepisan itu ketangkap enggak pernah. Sudah berulang kali gitu. Allah masih melindungi kalau orang salah saja sekali. Tapi kalau sudah berulang kali jadi kelangenan, ya apa boleh buat gitu. Ya, jadi kita enggak salah kalau ada orang salah, apalagi di lingkungan keluarga, di lingkungan satu RT. Yo jadi gede-gede, nah lek ditutup ya ditutup. Ya. Tapi orangnya dijanji ojo kok baleni. Nek wis kok baleni, aku angkat tangan gitu loh. Ya, betul ya. Kendaraan sudah lalu lintas di luar. Insya Allah kalau masjid kita nggak ada yang yang mengganggu. Kata yaghid ya dari ribah yang berasal dari ghaib, artinya tidak hadir. Riba adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh bersangkutan. Ya, ngerasane itu kan gitu ya. Wonge gak ono. Dan yang kita omongkan lek krungu wonge mesti gak seneng kan. Itu namanya riba. Gak seneng perkara macam-macam. Diwadani perkara rupane elek sampe turute ya. Dirasani wongku golek rezekine ngawur gitu ya kan. Enggak senang seperti itu karena gitu ya. Ada beberapa hal yang lain yang mungkin diperkenankan, dibolehkan. Misalnya pertama meminta fatwa. Seorang yang bertanya tentang hukum dengan menyebut kasus tertentu dengan beri contoh, itu boleh ya. Gini Pak, kalau orang itu misalnya ya sekarang pakaian aja. Ya pakaian itu pertama kan nutup aurat misalnya kan. Oh ada mode pakaian modelnya begini, itu dipakai orang kan ngerasanya orang itu. Kalau masuknya minta fatwa agar ada kejelasan pakaian seperti ini boleh atau tidak boleh, itu tuh boleh itu menyebut. Kemudian menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya di hadapan umum, seperti pemabuk misalnya ya. Dia seneng, bahkan kaosnya ditulis Kubam. Ada kan itu ya? Iya. Kalau kita mengatakan orang itu, ngerasani orang itu memang dia pemabuk, bangga dengan perbuatan mabuk. Ya, saya kaget juga ya, ada orang pakai kaos itu tulisannya Kubam. Kubam itu kalau arek Malang dibalik kan mabuk. Ya. Saya tidak mencari ketemu saja kok orang ini pakaiannya Kubam. Kemudian menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran. Ya, misalnya itu ada petugas keamanan mau jaga, Pak di sana itu ada orang menimbun BBM, itu boleh. Ya, ada orang menimbun BBM ya. Oh itu sekarang dibutuhkan masyarakat kok ditimbun. Soalnya kepingin munda berarti nek wis regane munda. Itu pada boleh pada aparat polisi kalau enten tiang nah, itu boleh. Saya itu kalau semua nimbun kan masyarakat dirugikan ya, masyarakat dirugikan. Kemudian yang lain lagi menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat membutuhkan informasi tentang yang bersangkutan, misalnya dalam konteks menerima lamarannya atau yang lain-lain ya. Ya seperti itu boleh. Kemudian memperkenalkan seorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib atau kurangannya, seperti tadi si Volan yang pincang misalnya semacam itu ya. Ya, saya ada Volan tuh yang macam-macam ini untuk mengetahui orang ini ahli bandani televisi siapa. Ya, si Volan si pincang itu dikerugiane lah, itu boleh ya. Ya, sebab orang sudah kenal namanya semacam itu. Ya, ini saya kira tuntunan-tuntunan yang baik ya, agar kita dalam kehidupan kita nggak saling curiga ya, terhadap hal-hal yang tersembunyi, nggak ketok, nggak blak-blakan gitu ya. Tapi ada sesuatu ya yang jadi tuntunan agama juga ya. Di dalam
surat apa ini ya, Al-Maidah, yang artinya janganlah sekali-sekali kebencianmu pada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil Masjidil Haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Tolong menolong itu harus dibatasi. Ya. Misalnya nolong rek iki lho tak kei berang. Ya, ngerampok kok berang itu enggak boleh. Menolong untuk berbuat kejahatan. Nih, bawa kamu ke sekolah. Misalnya, kalau dareng bayar SPP, Pak. Kilo tak bayar SPP mu kono budalo. Itu tolong menolong dalam hal yang baik. Harus dipisahkan nolong itu harus dilihat dulu. Ini nolong baik dan nolong tidak. Gitu. Kalau mboten asal ulangan, lek mboten bayar SPP dhisik. Ya banyak kan kejadian semacam itu. Ya, akhir ayat tadi dikatakan ya, Allah itu tawwab ya, maha penerima tobat. Kesalahan apapun, ada penyesalan yang mendalam dari diri yang bersangkutan, tidak akan mengulang kesalahan lagi, baik itu tajassus ya, ngerasani macam-macam, insya Allah Allah akan menerima tobat orang tersebut, dan Allah maha penyayang pada hambanya. Itu barangkali harus jadi catatan dalam hati kita. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat supaya akhlak kita ini makin hari mendekati yang baik ya. Kalau Nabi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau punya akhlak budi pekerti yang luhur, yang agung. Nah, kita juga mengarah ke sana dengan melaksanakan wahyu Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.